Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, untuk kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia yang KD ketiga titik 1, yaitu mengenai surat lamaran pekerjaan. Baik teman-teman sekalian, dalam dunia pendidikan kita akan diajarkan tentang menulis surat lamaran pekerjaan yang nantinya harapannya kita bisa mempromosikan diri kita untuk ke suatu jenjang yang lebih tinggi agar kita mampu diterima sebagai karyawan tersebut. Baik teman-teman sekalian, untuk KD 3.1 ini memiliki potensi yaitu memahami atau mengidentifikasi sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Adapun tujuan penulisan surat lamaran pekerjaan ini yang pertama adalah kita diharapkan mampu memahami isi surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, kita mampu memahami sistematika atau urutan surat lamaran pekerjaan. Baik, Allah telah mengajarkan kita pada surat At-Taubah ayat 105 yang menyatakan, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat pekerjaan kamu itu. Dan Allah akan memberikan kamu catatan tentang apa yang kamu kerjakan itu. Maka teman-teman sekalian, dalam melaksanakan pekerjaan, kita pun harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan sebaik mungkin. Baik, kita masuk ke dalam materi kita hari ini, yaitu menulis surat lamaran pekerjaan. Definisi surat lamaran pekerjaan itu sendiri yaitu suatu surat yang ditulis oleh seseorang yang ditujukan kepada instansi atau perusahaan tertentu agar mendapat suatu pekerjaan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan. Baik, dalam menulis surat lamaran pekerjaan ada 10 struktur surat lamaran pekerjaan yang patut kita pahami. Yang pertama adalah penulisan tanggal surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, hal atau lampiran surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, tujuan serta alamat surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, salam pembuka surat lamaran pekerjaan. Yang kelima, identitas penulis surat lamaran pekerjaan. Yang keenam, kalimat penegas surat lamaran pekerjaan disertai dengan lampiran surat lamaran pekerjaan. Ketujuh, kalimat penutup surat lamaran pekerjaan. Kedelapan adalah salam penutup. Kesembilan, nama terang. Dan terakhir adalah tanda tangan penulis surat lamaran pekerjaan. Baik, untuk struktur sudah kita pahami bersama dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Lalu, apa saja sih isi dari surat lamaran pekerjaan itu berdasarkan struktur yang kita pahami? Baik, kita ke poin pertama, yaitu tanggal penulisan surat lamaran pekerjaan. Tanggal penulisan surat lamaran pekerjaan ini menandakan bahwa surat lamaran pekerjaan itu kita buat pada waktu saat itu. Jadi, seandainya kita menulis surat lamaran pekerjaan itu pada tanggal 12 Agustus 2021 di Lubuk Linggau, maka silahkan tulis di pojok kanan atau pojok kiri surat lamaran pekerjaan dengan membubuhkan alamat atau tempat kita menulis surat lamaran pekerjaan dan tanggal surat lamaran pekerjaan. Contoh, Lubuk Linggau, 12 Agustus 2021. Baik, yang kedua adalah lampiran atau hal surat lamaran pekerjaan kita bubuhkan di bagian kiri surat lamaran pekerjaan. Contoh, perihal atau sering kita singkat dengan hal. Perihal kita isi dengan surat lamaran pekerjaan atau lamaran kerja. Kemudian di bawahnya lampiran
kita isi berapa jumlah berkas dokumen yang kita sematkan di surat lamaran pekerjaan. Misalnya, saat surat lamaran pekerjaan kita membutuhkan 4 dokumen penyerta, maka kita tuliskan di lampiran sebanyak 4 dokumen atau 4 lembar. Selanjutnya, setelah lampiran dan hal, kita bubuhkan alamat atau tujuan surat lamaran pekerjaan di bawahnya. Poin ketiga, yaitu tujuan surat. Kepada siapa surat lamaran pekerjaan kita ini kita buat atau kita tujukan. Misalnya, yang terhormat kepada direktur, misalnya direktur atau HRD, ataupun pimpinan perusahaan, di mana daerahnya atau tempatnya kepada direktur, kepada HRD, atau kepada pimpinan perusahaan PT Silom, misalnya di kota Lubuk Linggau. Ini berarti menandakan surat lamaran pekerjaan yang kita tuju untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya, salam pembuka. Oke, untuk salam pembuka kita sampaikan bahwasanya menyatakan untuk rasa hormat kita atau salam keagamaan kita sebagai pembuka surat lamaran pekerjaan. Selain itu, dalam kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan ada beberapa poin yang memang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah kalimat pembuka saat informasi itu kita dapatkan melalui laman media massa. Yang kedua, kalimat pembuka yang kita dapatkan atau kita sesuaikan dari informasi yang kita dapatkan dari teman atau rekan atau keluarga. Yang ketiga adalah kalimat pembuka yang kita buat berdasarkan inisiatif sendiri. Contohnya seperti ini. Baik, selanjutnya adalah isi. Isi di sini menyertakan identitas diri kita sebagai pelamar. Yang pertama, kita bubuhkan adalah nama kita sebagai pelamar. Yang kedua, biasanya adalah tempat atau tanggal lahir kita. Yang ketiga, agama. Yang keempat, usia. Yang kelima adalah pendidikan terakhir. Yang keenam adalah nomor yang dapat dihubungi. Baik, setelah isi dari surat lamaran pekerjaan kita sampaikan, kita pun harus menyertakan dokumen penyerta atau dokumen penguat saat kita melamar surat lamaran pekerjaan. Yaitu yang pertama, biasanya fotokopi KTP. Yang kedua, fotokopi ijazah terakhir. Yang ketiga, fotokopi transkrip nilai. Yang keempat, fotokopi SKCK atau SKCK. Dan yang kelima, daftar riwayat hidup. Perlu kita ingat bersama bahwasanya syarat ini harus disesuaikan dengan info lowongan pekerjaan yang kita dapatkan. Mungkin saja nanti info-info ini atau dokumen ini akan lebih banyak atau lebih sedikit yang telah kita sesuaikan dengan info tersebut. Selanjutnya adalah kalimat penutup. Dalam surat lamaran pekerjaan, menutup surat lamaran pekerjaan haruslah menggunakan kalimat yang singkat. Kenapa? Agar pembaca surat lamaran pekerjaan mampu atau memahami maksud dari tujuan penulisan surat lamaran kita tersebut. Contohnya, baik, setelah menutup surat lamaran pekerjaan, kita jangan lupa memberikan salam penutup dan terakhir membubuhkan nama terang dan tanda tangan penulis surat lamaran pekerjaan. Baik, itu tadi struktur surat lamaran pekerjaan yang patut kita pahami saat kita akan menulis surat lamaran pekerjaan.
Tapi diingat, saat menulis surat lamaran pekerjaan, kita pun harus memahami 3 kaidah penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang kita buat haruslah sistematis, artinya berurutan. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang kita tulis harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau saat ini kita kenal dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini terkait dengan penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, penggunaan kosakata, dan bahasa yang singkat, jelas, padat agar pembaca mudah mengerti apa yang kita maksudkan. Dan terakhir, poin ketiga adalah bahasa yang kita sampaikan pun harus menggunakan bahasa yang sopan. Baik teman-teman, mudahkan menulis surat lamaran pekerjaan, hanya beberapa susunan dan syarat yang sedikit. Jadi, ayo belajar menulis surat lamaran pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.